Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini memaknai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto Sabtu kemarin mengenai peringatan keras dan juga ancaman reshuffle bagi para pembantunya. Sudah bergabung nih, sudah ada di sini ada Prof. Suhaib. Tapi kita beri waktu dulu untuk bernafas sejenak. Kita mungkin mulai dari Pak Rian dulu. Pak Rian, kenapa sih kemudian peringatan tegas sampai ancaman reshuffle atau kita bilang ultimatum ini disampaikan oleh Presiden? Momentumnya jelang 1 tahun. Ini secara sengajakah sudah diperhitungkan atau gimana Pak Rian? Nah ini cerdasnya Pak Prabowo. Segala sesuatu tuh harus ada justifikasinya. Jadi dengan statement ini artinya Presiden punya justifikasi untuk mengganti dekat-dekat ini. Bahkan kalau menurut saya sih berani aja. Kenapa? Bahkan kalau perlu nggak usah 3 kali salah. 1 kali salah fatal ganti. Nggak harus sampai 3. Dan Bapak Presiden nggak usah mengatakan ini adalah kewenangan Presiden. Enggak. Jadi kita semangat Presiden. Pak Presiden ini bukanlah kewenangan Bapak lagi. Ini adalah tugas. Dan rakyat menghendaki gitu loh. Sudah. Jadi kalau Bapak mengatakan kewenangan, nah terbeban. Kali Bapak bisa mengatakan bahwa ini tugas saya. Tugas beliau adalah membuat manajemennya ini beres. Jadi ada beberapa diksi ya. Jadi kita harus sarankan pada teman-teman yang membantu komunikasi Bapak Presiden. Nomor 1, jangan gunakan kata-kata 3 kali. Bisa 1, 3. Kedua, kalau memang itu dilakukan Presiden, itu bukan tugas Presiden. Bukan yang namanya itu hak prerogatif. Bukan, lebih lagi. Itu amanat, tugas. Jadi lebih enteng Presiden. Dan untuk apa? Kita mau ini Bapak ucapkan eksekusi. Kenapa? Jangan sampai dianggap retoris. Jadi Bapak Prabowo itu dual ya. Beliau itu adalah mempunyai kompetensi militer, Kopassus kan. Kedua itu juga pengusaha besar. Nah, jadi sekarang itu Pak Prabowo perlu keluarkan ilmu pertamanya, ilmu militer, hajar, serang, kuasai, jangan negosiasi lagi. Takut apapun, karena memang itu amanatnya sebagai presiden. Gitu karena 4 tahun pendek loh ini, dan jangan khawatir, rakyat itu dukung saja, pasti dukung gitu. Yakin saja. Baik, Pak Wamen, ini nggak perlu takut 5 tahun tuh waktunya pendek. Sebetulnya tidak perlu sampai 3 kali berbuat kesalahan. Sekali saja berbuat kesalahan, Pak Prabowo sebagai presiden bisa menjalankan amanatnya untuk mengganti begitu. Ya memang itulah Pak Presiden ya. Lalu ingin menunjukkan bahwa semua butuh proses, butuh waktu. Tapi di samping itu juga dia ingin menjelaskan bahwa kalau sudah 3 kali ya sudah waktunya. Bahkan mungkin tidak perlu dimundurkan, ya harus mundur sendiri, harus ngerti dengan tugas dan kewajibannya kalau tidak bisa terpenuhi. Saya kira saya setuju ya, ini bukan hanya kewenangan tapi tugas, bahkan ini kewajiban Presiden yang diamanatkan oleh rakyat, ya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak Prabowo memang tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan siapapun, dan bahkan sudah disampaikan tidak kasihan bagi pribadi-pribadi siapapun itu di belakangnya, partai manapun dan sebagainya. Kita harus kasihan dengan seluruh rakyat Indonesia yang sudah lama menunggu dan ingin adanya percepatan pembangunan. Jadi saya kira 1 kali salah pun ya sudah waktunya, karena bangsa ini tidak bisa menunggu, tidak boleh menunggu. Tapi beliau kan sangat bijaksana. Mungkin yang pertama, yang kedua, ketiga, tapi sekali lagi itu hak prerogatif dari Presiden untuk mempertimbangkan siapa yang diangkat dan siapa yang diganti. Kita dukung bersama. Pak Presiden sudah menyampaikan tidak boleh lagi ada illegal mining, penyelundupan. Bahkan Menteri Keuangan juga sudah dengan tegas akan menindak berbagai upaya-upaya penyelundupan dan sebagainya. Kita harapkan target ekonomi 8% bisa tercapai. Kita lihat dalam 1 tahun ini ada pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di atas 5% ke atas. Dan harapan kita bersama, kita doakan dan kita mendukung bersama bahwa apa yang diharapkan Presiden dengan 3T tadi ingin terbaik, terbanyak dan tercepat. Bahkan program BLT juga ditambah lagi, ya. Kemudian juga program-program lain terus ditambah oleh beliau. Magang nasional ditargetkan 100.000, dimulai 20.000. Jadi semua program untuk
kepentingan rakyat dan bangsa. Sebuah program untuk kepentingan rakyat termasuk keputusan untuk mereshuffle menterinya ini harus atas nama rakyat karena itu amanat yang dijalankan. Prof. Suhaib, kalau tadi Pak Rian bilang kalau masih pakai diksi kewenangan nih kayaknya ada takutnya gitu. Memang ada kekuatan politik lainkah yang membuat Pak Prabowo ini harus takut? Ya sebenarnya sih seorang presiden dan Pak Prabowo juga dari awal tidak takut ya. Tadi sudah sampaikan ke Mas Rian, Bapak Trian juga sudah menyampaikan bahwa Pak Prabowo sedikit pun tidak punya ketakutan dalam hal ini. Baik dari partai politik maupun dari lingkungan eksternalnya yang ada di sekeliling beliau. Tapi ada satu teori yang saya bisa gunakan di dalam konteks ini, situasi ini, ada dalam teori sosiologi namanya nilai sosial. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo ingin keluar dari apa namanya tadi itu kekuasaannya, maka ada satu teori yang bisa dibangun. Yang pertama, bahwa teori nilai sosial itu ada 3 poin di sana yang harus kita perkuat. Yang pertama komitmen, yang kedua adalah kebersamaan, yang ketiga adalah integritas. Nah, Pak Prabowo ini mulai dari awal memimpin, ya dilantik menjadi presiden, 3 komitmen itu dibangun. Dan nilai ini bukan bicara angka, ya. Teori nilai sosial itu bukan bicara angka, tapi bicara kualitas, ya, bicara kualitas baik dan buruk. Kayak gitu. Nah kalau misalnya dilihat bahwa ternyata kinerja seorang menteri atau pembantu beliau kurang bagus, ya saya kira nilainya buruk. Bukan bicara 10, 20, 30 ya kan gitu ruang ya. negosiasi dipersempit, nggak usah lagi bicara angka baik atau buruk. Iya, baik dan buruk. Jadi karena kalau kita bicara integritas kan bukan angka yang dilihat Mbak ya, tapi yang dilihat adalah apakah Anda ini menjalankan tugas sesuai dengan komitmen kita dari awal, apakah menjalankan tugas sesuai dengan apa yang tanda tangan di atas hitam putih dari awal pelantikan atau tidak. Nah kalau tidak ya saya kira dalam 1 tahun perjalanan ini sudah banyak yang nunggu-nunggu. Prof, tapi begini, harusnya kita tidak bicara lagi soal kuantitas ya, angka. Tapi kenapa kemudian diksi yang dipilih harus sampai 3 kali? Apakah ini juga hasil negosiasi atau persetujuan antar partai begitu? Saya kira Pak Prabowo ini termasuk beliau yang sangat bijak. Karena di mana-mana pun yang namanya ingin dijatuhkan orang, mohon maaf ya saya menyebutkan seperti itu, atau diberhentikan orang, maka itu biasanya dipanggil 3 kali dulu. Nah ini etikanya bagus sekali, saya kira etiknya ya. Beliau negarawan yang sangat luar biasa dan kebiasaan di masyarakat Indonesia ketika ada hal orang yang mau dinonjolkan atau diberhentikan dikasih SP1, SP2, SP3. Nah, berarti Prof begini, 3 kali dulu dipanggil atau yang ketiganya ini sekaligus pemecatan Prof? Ya keempat kalinya lah barangkali ya. Karena kan pertama, kedua, dan ketiga. Dan saya kira sekarang Pak Prabowo sudah mulai agak gelisah ya. Karena beberapa tadi Pak Tri sudah menyampaikan, ada beberapa progres yang harus didorong, tetapi para pembantu-pembantu ini lambat. Nah, perlu dilihat lagi Mbak, bahwa di dalam pembantu presiden itu bukan cuma menteri, tapi ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, itu juga harus dibenahi. Karena bagaimanapun struktur dalam birokrasi kita ini, masyarakat melihat cuma menterinya, tapi dalam struktur birokrasi itu kan Pak Mas Rian jauh lebih paham tentang itu ya. Itu ada di dalamnya. Nah, masyarakat sekarang menunggu itu. Dan Pak Prabowo selalu menyampaikan di hadapan pidatonya berkali-kali, bahwa saya menjadi presiden sekarang ini itu karena dipilih oleh rakyat. Bukan dipilih oleh menteri, dipilih oleh pengusaha. Ya, memang partai politik merekomendasikan, tapi sekarang ini kan partai politik juga sudah mulai sudah mulai ikut arus dengan Pak Prabowo untuk memperbaiki negara ini. Ya kan gitu ya. 1 tahun terakhir ini saya kira partai juga sudah mulai mendorong integritas, ya mendorong yang namanya komitmen, yang mendorong yang namanya kedekatan dengan masyarakat gitu. Nah dalam konteks sosiologis ini, Pak Prabowo sekarang lagi membangun hubungan sosial yang sangat baik dengan masyarakat. Bukan dekat ya, tapi sangat baik. Ya. Kenapa? Pak Prabowo mengetahui bahwa yang menilai langsung kinerja kita itu adalah masyarakat. Ya, kualitas kita itu dari masyarakat yang tahu bahwa pemerintahnya berkualitas, programnya berjalan dengan baik kan gitu. Jadi jangan sampai para pembantu-pembantu ini bicara angka 1 sampai 10 atau 1 sampai 1000 atau 1 sampai 100, tapi bicaralah integritas, kualitas, komitmen, dan tentunya ingin membangun bersama-sama bangsa ini gitu Mbak. Bicara tentang integritas, kualitas, dan juga komitmen, berarti Pak Rian, diksi atau narasi yang disampaikan atau digunakan oleh Presiden ini sudah tepat, rakyat di atas politik? Begini, kalau di dalam politik itu, sama rekan bisnis ada bottom line-nya. Kalau bottom line itu di dalam neraca namanya laba. Nah ini Pak Presiden ini nampaknya sangat mengetahui ini. Labanya itu nggak banyak. Bahkan mungkin dikit banget gitu loh. Karena yang namanya mempunyai popularitas di atas 80%. Itu nggak bunyi gitu.
Nah, presiden itu sangat tahu ini labanya tipis ini. Sehingga dengan Pak Presiden tahu untuk meningkatkan laba, maka yang namanya direktur keuangan, direktur marketing, direktur produksi ini harus kerja nih. Nah, yang sekarang jadi challenge adalah bagaimana agar yang namanya yang zaman Pak Presiden tadi itu betul-betul diefektifkan. Karena kalau ini nggak diefektifkan, nggak diskusi gitu ya, labanya makin tipis. Jadi begini, kita juga berharapkan agar Bapak Presiden juga, pemerintah juga ya, tidak terlalu tergoda dengan hasil-hasil statistik gitu loh. Karena yang namanya, itu namanya saya lupa, yang nulis novel namanya itu Tom Sawyer itu, dia mengatakan ada 3 jenis lies. Pertama adalah lies, kebohongan ya. Kedua, dumb lies. Yang ketiga adalah statistik. Nah ini, yang ketiga jobnya ini. Jadi sekarang Presiden sangat paham bahwa ini nggak cukup lagi angka-angka itu. Nah dengan demikian berhubungan dengan apakah itu menjadi kekuatan Presiden ke depan? Iya. Hubungan baik tadi, iya ini aja. Nah itu yang jadi modalnya Pak. Masyarakat kita tuh nggak rewel kok. Asal ini bener, lancar, on track gitu. Contoh ya, kita berbicara masalah MBG, siapa sih nggak setuju? Semua setuju. Tetapi ada problem. Dengan hormat ya, dengan hormat banget. Bukan artinya Bapak Menteri, Bapak Kepala MBG tidak kompeten. Bukan itu. Tetapi kompetensinya berhenti di melaksanakan. Kompetensi itu 2 loh ya. Pertama kompetensi melaksanakan, kedua kompetensi membangun resiko. Tahu resikonya apa? Bukan spending saja. Jadi ini yang nggak dipunya. Jadi saya kira kita harapkan Pak Prabowo nanti untuk ukurannya adalah bahwa namanya kompetensi bukan kompetensi spending, tapi membangun resiko kebijakannya gimana gitu. Baik, harus diperhitungkan juga bagaimana membangun atau menilai resiko dari kebijakan, termasuk juga kita ingin tahu tadi bagaimana kemudian Presiden Prabowo menempatkan peringatan tegas ini untuk menjaga efektivitas kerja dari kabinetnya. Tapi usai jeda, pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda dengan pembahasan berikutnya sesaat lagi.